Nggak mungkin dari bawah ke atas. Allah turun ke langit bumi dan bertanya kepada para malaikat, adakah yang meminta tolong saya tolong, ada yang punya hajat saya punya, atau ada yang bertaubat saya ampuni. Pernah juga dalam hadis Bukhari, seorang sahabat lagi lewat, kemudian ada budak wanita sedang jalan bersamanya, budak wanitanya dia. Lalu kata Nabi SAW, sebentar, saya mau tanya dulu budak wanita kamu ini. Baiklah, kata tuannya, silakan. Kata Nabi SAW, di mana Allah? Tanya kepada budak wanita itu. Budak itu mengatakan, di langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda utusannya, utusan Allah. Kata Nabi SAW, bebaskan budakmu ini karena dia beriman kepada Allah. Saksi bahasan dia mengatakan Allah ada di atas langit. Baik, jadi ini jawaban pertama, Allah ada di mana? Allah di atas langit. Pertanyaan kedua, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Jawabannya teman-teman sekalian ada pada saat kita awal sholat. Waktu kita mau sholat, kita mengatakan Allahu Akbar. Ini jawabannya. Akbar ini dalam bahasa Arab sesuatu yang digunakan untuk melampaui batas. Jadi misal gini, karena Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab itu. Kalau orang Arab melihat sebuah benda besar, bagi dia ini besar, dia mengatakan kabir. Masjid misalnya, Cut Mutia kabir, bisa dikatakan begitu. Tapi kalau orang Arab ini melihat sebuah benda yang besar sekali, bagi dia pribadi tidak ada lebih besar daripada itu, maka dia menggunakan kalimat akbar. Kalau bahasa Indonesia, kamus kita menggunakan istilah maha. Makanya diterjemahkan, kalau maha berarti nggak ada lagi di atasnya. Maka Allah diterjemahkan di sini Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi secara letter-let makna bahasa Arabnya kita mengikrarkan Allah itu yang paling besar, nggak ada lagi lebih besar daripada itu. Ini jawaban. Bagaimana memahaminya? Kita ikutkan dengan, atau kita kuatkan dengan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit yang ada di atas kepala kalian. Dan kebetulan waktu itu Nabi SAW sedang menafsirkan surah Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqa, susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bumi di bawahnya, gitu kan. Jadi ini langit yang pertama nih, kita di bawahnya, di atasnya masih ada 6 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kekurangan di makhluk atau ciptaannya Allah, gitu kan. Kemudian Allah SWT tantang kita, coba lihat matamu angkat ke langit, maka niscaya kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek sementara kau belum dapatkan kelemahannya, celah buruknya, retakannya. Lalu kata Allah, coba kembalikan pandanganmu sekali lagi, maka kau akan temukan pandanganmu, kau akan turunkan dalam kondisi letih sementara kau belum dapatkan kelemahannya. Baik, waktu menjelaskan tafsir ayat ini, kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian dibandingkan langit pertama hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dalam riwayat lain dikatakan seperti biji dibuang di sawah. Makanya kita putar-putar dimanapun di muka bumi ini nggak pernah lihat ujungnya langit. Ada yang pernah lihat ujungnya langit nggak? Hah? Kalau ada sampaikan, kita juga mau lihat. Mau di Amerika, mau di Saudi, mau di Indonesia, langitnya gini-gini terus. Nggak pernah kita dapat ujungnya. Ternyata jawabannya secara dalil memang karena dia besar. Seperti padang pasir yang luas, kita seperti cincin yang kecil. Dan ternyata teman-teman sekalian, subhanallah, ini membenarkan firman Allah dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan cuma statement wahyu, secara ilmiah juga terbukti. Semua ilmuwan sepakat mengatakan manusia mustahil ada yang bisa menjamah langit dengan tangannya, karena jarak antara bumi sama planet-planet saja yang miliaran jumlahnya berada di bawah langit, itu sudah mustahil manusia bisa jangkau. Saya pernah jelaskan ini, dan salah seorang dosen di UI, teman dekat saya, dia kebetulan salah satu ketua ormas Islam, ikut sama saya sampai ke Ternate. Itu ada daurah pesantren kilat. Terus saya jelaskan, dia bilang, Ustaz tahu nggak, dalam ilmu pengetahuan pada abad 18, kebetulan beliau mengajar ilmu pengetahuan alam, abad 18, para ilmuwan mengira bahwasanya planet terbesar di langit ini hanya matahari, dan matahari itu terbukti secara ilmiah jutaan kali lebih besar daripada bumi. Seperti itulah. Dan ternyata para ilmuwan dikagetkan di abad ke-19, satu abad setelah itu,
dengan teknologi lebih canggih, ternyata di langit ini, di alam semesta ini, ada miliaran matahari dengan planet-planetnya dengan jarak sekian juta tahun. Jadi ternyata bukan cuma matahari ini satu nih, ada banyak matahari miliaran jumlahnya dengan planet-planetnya, dan jaraknya sudah sekian juta tahun, lebih jauh lagi. Artinya teman-teman sekalian, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya ini semua berada di bawah langit pertama. Makanya ilmuwan mengatakan mustahil manusia bisa jamah langit dengan tangannya, nggak mungkin. Subhanallah, saya pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, ilmu pengetahuan alam. Kita pelajari itu waktu kita masih SD. Saya waktu itu tidak ingat lagi kan gitu. Tapi yang jelas anak saya lagi belajar kelas 2, saya buka. Kebetulan judulnya Alam Semesta. Ada satu paragraf yang menggelitik saya. Bunyinya begini. Jarak terbukti secara ilmiah, jarak antara bumi sama Pluto, yang satu matahari sama kita nih, planet sama Pluto, jaraknya secara ilmiah 274 tahun kecepatan cahaya. Sudah 274 tahun tambah kecepatan cahaya, gitu kan? Ini luar biasa. Anggap 274 tahun saja deh. Saya kadang-kadang bercanda di pengajian saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kirim astronot bayi, umurnya 70 tahun mati tengah jalan, gitu kan? Belum sampai ke Pluto tuh. Itu baru satu matahari dengan kita. Bagaimana dengan yang lain-lainnya nih? Tentu teman-teman yang tahu tentang ilmu pengetahuan lebih dalam masalah ini, gitu kan? Jelas ini luar biasa faktanya. Tapi semua itu berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara bumi sama langit pertama hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi digabung tiga-tiganya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, langit 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kelima, 4, 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit dan 1 bumi dibanding dengan langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kepala kita semuanya. Pertanyaannya, kita berada di mana? Ini luar biasa, seperti padang pasir yang luar biasa luasnya gitu. Jadi kita seperti debu yang lebih kecil lagi daripada debu di padang pasir itu. Yang terjadi teman-teman sekalian, kita punya rukun iman namanya, kita beriman. Termasuk iman pertama tentang Allah. Yang kedua iman apa? Rukun iman yang kedua? Saya kira nggak tahu, kalau nggak tahu saya keluar dari masjid. Iman kepada malaikat, makhluknya Allah yang jumlahnya sangat banyak dan postur tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia, gitu kan? Langit itu yang 7 lapis teman-teman sekalian, tempat dihuni oleh malaikat. Makhluknya Allah paling banyak bermarkas di situ, bertempat. Sampai kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Surah At-Tur menjelaskan itu. Tempat tawafnya para malaikat. Kalau kita di bumi ini Ka'bah untuk manusia sama jin, kalau di langit ketujuh itu malaikat, Baitul Ma'mur. Surah At-Tur kalau nggak salah ayat 5 atau ayat 6 nya menyebutkan wal baitil ma'mur, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, setiap hari 70.000 malaikat tawaf, pergi nggak pernah kembali lagi. Riwayat lain mengatakan masuk ke dalamnya dan tidak akan keluar lagi. Allah sudah musnahkan. 70.000 lagi besok, terus begitu. Berapa jumlah malaikat? Dan malaikat ini kata ulama ada namanya ismul jins, ada ismul fard. Ada nama kelompok, ada nama individu. Tentu khilaf di antara ulama tentang nama-nama malaikat ini ya. Ada yang mengatakan misal Raqib dan Atid itu cuma istilah malaikat yang mencatat amal. Tapi ada yang mengatakan tidak, Raqib memang nama malaikat yang mencatat amal baik, Atid yang mencatat amal buruk. Ini dua ulama. Kita ambil pendapat yang kedua, misalnya mengatakan Raqib malaikat mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ayat dalam surah Qaf, gitu kan? Taib. Sekarang kalau Raqib dan Atid setiap manusia pasti ada di pundak kanan dan kirinya. Jumlah populasi manusia hari ini teman-teman sekalian 7,3 miliar jumlah manusia. Dari yang bayi sampai orang tuanya yang masih hidup. Berarti kalau setiap manusia ada Raqib dan Atid, berapa jumlah Raqib dan Atid? 14,6 miliar. Itu baru malaikat yang dampingi manusia. Ada tentu bahasan sendiri. Kalau teman-teman tahu, Ustaz, ada buktinya nggak malaikat ada? Ada. Dalam hadis kata Nabi SAW, semua kalian punya qarin, pendamping dari malaikat dan dari syaitan. Malaikat selalu ingatkan kebaikan, syaitan mengingatkan keburukan.
Syaitan bisa ada yang lihat syaitan nggak? Nggak ada kan? Dari mana kita tahu syaitan ada? Dari bisikannya. Malaikat juga kita tahu dari bisikannya. Jadi misal gini, coba niat nanti malam saya mau sholat tahajud, terus terbangun tuh. Itu yang bangunin kata ulama malaikat kita, pendamping. Tiba-tiba ada bisikan dalam hati, tahajud, sholat. Itu udah azan, ada orang miskin lewat, bantu. Itu majelis ilmu hadir. Itu bisikan malaikat. Kita tangkap nggak? Nanti syaitan membisikkan juga, jangan, malam masih panjang, tidur aja, besok ada meeting, nanti kamu ngantuk, macam-macam. Tinggal dia milih yang mana nih. Itu bukti nyata ada malaikat dan ada syaitan, gitu kan? Baik, kita bahas nih masalah malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, naik ke langit menerima perintah sholat, gitu kan? Maka saya menembus 7 lapis langit tersebut, dan demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, tidak ada tempat yang saya lewatin di 7 lapis langit itu ukuran 4 jari manusia, kecuali saya temukan malaikat sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat tuh, yang luas langit ini penuh dengan malaikat, luar biasa. Dan malaikat saya katakan tadi ada nama kelompok, ada nama individu. Kalau individu seperti Jibril, Mikail, Israfil, ini nggak ada malaikat lain, cuma satu saja. Tapi tadi Raqib dan Atid, ada Munkar dan Nakir, ada malaikat maut, gitu kan? Jadi kalau ada 1 juta orang mati, 1 juta malaikat yang cabut ruhnya, gitu kan? Bukan satu saja malaikat, seperti itu memahami. Tapi ini ada bahasan sendiri tentunya. Intinya langit itu dipenuhi oleh malaikat. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pantas langit itu mengeluarkan suara seperti unta, induk unta yang terbebani dengan sangat berat, karena berat punggungnya dia ngeluarin suara. Pantas langit mengeluarkan suara seperti itu, karena tidak ada ukuran 4 jari manusia di langit sana kecuali ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Jadi penuh mereka. Di atas langit ketujuh teman-teman sekalian, ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Pernah dengar ya? Ini disebutkan dalam banyak surah Al-Quran juga tentang pertemuan Nabi SAW dengan Jibril di Sidratil Muntaha. Ini besarnya kata Nabi SAW digabung antara 7 lapis langit dengan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha Allah ciptakan sebuah lautan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kana arsyu alal ma', singgasananya Allah di atas air. Kata Nabi SAW ada lautan, luasnya lautan itu digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya ada arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah ini singgasana Allah, besarnya kata Nabi SAW digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu di bawah arsy-nya Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah di atasnya akbar, Allah lebih besar. Teman-teman, saya kuatkan dalilnya dengan ayat yang sering kita baca untuk mengusir syaitan. Ayat apa? Ayat kursi. Ayat ini artinya informasi. Kursi itu dalam bahasa Arab bukan kayak yang kita dudukin nih, tapi kursi itu artinya dalam bahasa Arab pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik singgasana ada pijakan kaki, itu bahasa Arab artinya, itu bahasa Arabnya kursi. Jadi ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang kita sering baca? Wasi'ah. Wasi'ah itu artinya telah menutupi, telah meluasi. Kursiyuhu, pijakan kakinya dia, Allah. Lanjutan ayatnya, as-samawati wal ard, pijakan kakinya saja Allah di singgasana telah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Kalau pertanyaannya, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dijangkau oleh mata manusia. Gak bisa. Kita lihat matahari aja, coba lagi terang seperti ini, lagi panas, kita lihat setengah jam mungkin bisa buta matanya orang. Gak bisa lihat cahaya. Dan bukan cuma kita teman-teman sekalian, semua nabi-nabi belum ada yang lihat Allah. Nabi Muhammad SAW, nabi yang penutup, nabi mulia dalam hadis Bukhari, waktu beliau menikah dengan Aisyah, Aisyah bertanya pertama kali, mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, har tara rabbak, anda sempat lihat Tuhan anda enggak? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah, Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Sebelumnya Nabi Musa AS sempat bilang, waktu terima 40 hari di Bukit Tursina menerima kitab Taurat, ya,
Ini tiap hari turun nih, turun satu surah, berapa ayat gitu. Nabi Musa AS di atas gunung Tursina, menyaksikan tuh fenomena alam, pergantian siang malam, sebentar hujan, sebentar panas, hewan-hewan yang lari-lari, gunung-gunung yang banyak. Tursina itu perlu teman-teman tahu, itu lembah padang pasir penuh dengan mungkin ratusan gunung-gunung batu, gitu kan. Dan ada gunung-gunung yang tinggi, ada di situ dikenal dengan gunung Tursina, tempatnya Nabi Musa dulu naik gunung tertinggi. Jadi bisa lihat semua yang lainnya gitu. Nabi Musa alaihissalam selama 37 hari waktu berjalan, kagum-kagum dengan ciptaan Allah nih. Hari ke-37 dari 40 hari itu, sempat Jibril alaihissalam datang membawa ayat, lalu Musa berkata, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, saya ingin melihatnya. Mau lihat Allah. Lalu Jibril alaihissalam sampaikan, lalu Allah berfirman kepada Musa alaihissalam. Dikatakan, wahai Musa, Jibril bilang, Tuhanmu mengatakan kepadamu, ya. Atau dalam ayat Quran dikatakan, a'udzu minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku izinkan aku melihat padamu. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak akan mampu melihatku hai Musa. Tapi Allah enggak mau kecewakan, Allah mengatakan walakin anzur ilal jabal, tapi coba lihat gunung-gunung yang ada di sekitarmu itu. Karena Nabi Musa paling kagum dengan gunung-gunung batu itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau mereka bisa menampung kedatanganku, fasawfa tarani, kau akan bisa melihatku. Lalu Allah bilang, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Tuhannya Musa sudah mulai baru niat mau datang, belum datang gitu kan. Ja'alahu dakka, semua gunung itu berantakan, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tiba-tiba pingsan karena lihat batu bertabrakan di depan matanya. Waktu dia bangun, Musa cuma mengatakan, saya sudah beriman kepadamu ya Allah. Udah. Jadi nabi-nabi pun belum ada yang lihat Allah. Pertanyaannya, kapan kita melihat Allah? Nah, hadis Bukhari menjelaskan kita akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Yang pertama di mahsyar. Hadis pertama kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar, tapi dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Makanya sebagian ulama mengatakan ciri Lailatul Qadar walaupun di akhir bulan itu ada bulan purnama. Sementara karena diambil dari hadis ini. Jadi Allah masih dalam bentuk cahaya, belum ketahuan, belum kelihatan, tapi manusia sudah tahu dan seluruh tahu pada saat itu ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertama kali kita akan lihat secara fisik Allah di surga. Dan kata para ulama, melihat Allah ini adalah nikmat terbesar di surga. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang disiksa dulu di neraka, yang punya dosa-dosa disiksa di neraka, semua sudah keluar. Di neraka itu tinggal orang munafik sama orang kafir aja, udah nggak ada lagi orang yang akan masuk ke dalam surga gitu. Sudah keluar semua, sudah masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ahli surga dan berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Maka mereka semua mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah? Yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke surga. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, insya Allah kita semua masuk di surga. Penghuni surga bisa lihat penghuni neraka, agar mereka terus bersyukur kepada Allah. Penghuni neraka bisa melihat penghuni surga, agar mereka selalu menyesal. Memang begitu. Maka mereka berkata dalam hadis Bukhari Muslim ini, nikmat apalagi Allah setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke dalam surga, sudah luar biasa nih. Belum bicara nikmat makanan, minuman, pakaian, fasilitas permadani dan segala ini belum dibahas. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua riwayat Bukhari, yang pertama, hari ini aku angkat murkahku, kalian boleh berbuat semau kalian. Artinya ahli surga sudah tidak ada hukuman lagi. Lalu kata Nabi SAW, dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Semenjak itu mereka akan buat kebaikan saja. Yang kedua, ini yang saksi bahasan, Allah mengangkat hijabnya, pembatas antara dengan hamba-hambanya. Lalu pertama kali seluruh penghuni surga melihat Allah. Dan begitu mereka melihat fisik Allah, mereka langsung mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka semua buku teman-teman sekalian, tidak terkecuali, asal buku ini berujukan dengan Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan masalah fasilitas surga, pasti mereka menulis nikmat terbesar di surga itu adalah melihat wajahnya Allah. Jadi bukan permadani, bukan istana, bukan bidadari, tapi melihat wajahnya Allah. Dan dikatakan pada hadis ini penutupannya, Allah memperlihatkan dirinya untuk ahli surga setiap pagi dan setiap sore. Jadi mereka melihat fisik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alasan kenapa Allah tidak kelihatan. Tinggal pertanyaan terakhir, bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Saudaraku sekalian, kita buat semacam ilustrasi pikiran saja ya. Tulisan namanya Allah.
Allah ini Tuhan kita, la ilaha illallah, gak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya syirik. Dua-dua ini nggak boleh. Kita harus murni berhubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Di bawah namanya Allah itu kita lingkarin lagi lingkaran, tulisannya ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, berzikir, semua rangkaian ibadah itu dari mana kita tahu? Dari Allah. Allah turunkan kitabnya dari langit, Allah utus nabi-nabi mengajarkan kepada kita, ini haram, ini halal, ini dikerjakan, ini jangan dikerjakan, ini batalin sholatmu, ini memberikan pahala ekstra dan seterusnya. Kita tahu dari situ, dari wahyu kan. Jadi Allah turunkan tuh. Nah, ibadah-ibadah ini kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ibadah-ibadah ini adalah satu-satunya cara untuk berhubungan dengan Allah. Cuma yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian satu hal, dan ini perlu kita tanamkan terutama di negara kita Indonesia. Ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala ini, salat, puasa, zakat, takziah dan seterusnya, semua itu harus seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Di Indonesia ini banyak orang mau ibadah tapi semaunya sendiri, bukan maunya Allah. Nggak bisa, harus seperti yang Allah mau. Bagaimana caranya seperti yang Allah mau agar sama dengan seperti yang Allah mau? Ikuti buku panduan, ada Al-Quran, ada Sunnah. Ini panduannya. Kalau nggak ikut ini maka salah, nggak diterima udah. Nah, banyak orang salah paham nih. Ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah yang dibuat tidak ngikutin Sunnah Nabi, kan gitu. Itu versi lawannya, versusnya Sunnah dengan bid'ah, gitu kan? Ini lawannya nih. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Banyak orang kadang-kadang alergi dengan istilah bid'ah, padahal sebenarnya ini dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis Irbat yang masyhur, berpeganglah teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Berpegang teguh pada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Pegang, apapun godaannya jangan terpengaruh, tetap. Dan hati-hati dengan perbuatan-perbuatan ibadah yang baru-baru dibuat, ya, karena itu semua akan membawa pelakunya pada kesesatan. Kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Jadi ada istilah bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa dalalan finnar. Ini riwayat sahih menyebutkan masalah ini. Jadi teman-teman sekalian, jangan alergi dengan istilah bid'ah, karena bid'ah ini datang dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu. Saya kasih contoh rasional. Kalau teman-teman lagi bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaan bilang, ini baju perusahaan ya, warnanya putih, ada logo perusahaan. Jam kerja jam sekian sampai jam sekian. Ada pegawai datang, sudah diterima, tapi dia nggak pakai baju perusahaan, dia pakai bajunya sendiri. Ada logo perusahaan putih, dia nggak mau putih, dia pakai warna hitam. Rapi memang rapi, tapi perusahaan nggak mau, harus pakai baju perusahaan. Jam kerja ditentukan jam 7 sampai jam 5, enggak, dia datang jam 9, dia keluar jam 2 siang, dia ikuti peraturannya sendiri. Kira-kira masih dipekerjakan nggak? Pecat. Nggak ikuti peraturan. Ini baru peraturan manusia. Bagaimana peraturannya Allah? Nggak bisa, nggak diterima sholat kalau belum masuk waktu, nggak tutup aurat, nggak wudu, gitu, bersih dari najis, gerakan dan bacaannya benar, itu baru bisa. Kalau nggak bisa. Dan harus ibadah itu yang dipandu. Subhanallah, banyak sekali orang sibuk dengan perbuatan bid'ah, teman-teman sekalian. Sibuk dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah yang dibuat-buat, nggak pernah Nabi contoh ini. Saya kadang-kadang bilang begini, teman-teman sekalian, ibadah yang disunnahkan saja sudah terlalu banyak. Gimana caranya orang mau buat perbuatan bid'ah ini? Kapan ada waktunya tuh? Coba ya, kita azan subuh, ada sholat sunnatul fajr, kemudian sholat subuh, duduk habis itu zikir pagi, namanya zikir pagi, biasanya maksurat yang dibaca. Maksurat ini istilah bagi zikir pagi sore, bukan berarti saya rujuk kepada buku ya, tapi ini istilah yang sering dipakai oleh para ulama. Jadi zikir pagi, sebentar istirahat ada sholat duha, habis istirahat sebentar duha kayak begini sudah menjelang duhur, ada qobliyah duhur, duhur, ba'diyah duhur. Istirahat sebentar ada asar, qobliyah asar, asar ada zikir sore. Istirahat sebentar ada maghrib, qobliyah maghrib, maghrib, ba'diyah maghrib. Istirahat sebentar ada isya, qobliyah isya, isya, ba'diyah isya. Istirahat sebentar ada sholat tahajud, kembali lagi subuh. Padat nggak kira-kira? Luar biasa padatnya. Ini belum bicara masalah takziah, belum bicara masalah ziarah kubur, jenguk orang sakit,
bakti orang tua, hadir majelis ilmu, belum kita bicara nih. Itu udah padat. Ngapain buat ibadah yang tidak ada sunnahnya? Anggaplah kalau anda bilang yang sudah bidah hasanah, terserah anda deh. Tapi sunnah ini ada. Kerjain ini nih, habisin waktu di sini. Ini aja sudah padat sekali, gitu kan? Kalau kita lalaikan ini, kita buat ibadah yang tidak ada panduannya, pasti akan tertinggal yang ada panduannya, kan gitu. Nggak mungkin dua perbuatan bersatu dalam satu kegiatan, kan? Pasti akan berpisah. Tidak mungkin orang makan dan tidak makan, nggak mungkin. Pasti salah satunya, gitu kan? Nggak mungkin orang berdiri dan duduk, pasti dia berdiri atau duduk. Nggak bisa bersatu. Maka seperti itu, sibukkan diri dengan sunnah maka akan aman. Saya tutup teman-teman sekalian dengan salah satu contoh ibadah ini. Ibadah yang paling sering dibahas, kalau pengalaman saya dalam pengajian, itu masalah doa. Salah satu substansial ibadah ini doa. Doa ini artinya curhat, bahasa sederhananya. Sampaikan hajat kita kepada Allah. Allah nikmatnya nggak pakai operator, langsung saja, tinggal puji minta, selesai. Minta apa saja, yang penting tidak haram maka dikasih sama Allah. Tapi yang sering muncul pertanyaan begini, Ustaz, dari mana saya tahu kalau doa saya sudah diijabah sama Allah? Saya sudah berdoa nih, dari mana saya tahu sudah diijabah? Maka jawabannya begini teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan jawaban doa dalam bentuk sinyal. Ini bahasa saya pribadi ya, dalam bentuk sinyal. Misal gini, ya Allah sembuhin saya, apakah Allah akan lemparin obat dari langit? Baik. Ya Allah mudahin jodoh saya, apakah Allah lempar manusia dari langit? Ya Allah mudahin rezeki saya, apakah Allah akan lemparin duit dari langit? Enggak. Lalu bagaimana saya tahu kalau saya diterima doa saya, Ustaz? Datang dalam bentuk sinyal. Sinyal. Misal gini, ya Allah sembuhin saya. Kita sudah rengek sama Allah, menangis sholat tahajud, Allah sudah ijabah. Dari mana kita tahu diijabah? Besok ternyata kita konsultasi dengan, bukan kali, kedatangan tamu di rumah misalnya, ini contoh saja. Kemudian kita ngobrol-ngobrol umum lah, tiba-tiba sempat ngobrolin masalah penyakit kita nih. Lalu teman kita tuh bilang, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Pertanyaannya, dokter sama resep yang sembuhin? Demi Allah bukan. Itu jawaban doa kita. Sinyalnya di situ. Kalau kita tidak dapat kesembuhan dari Allah, mau dokternya spesialis dari manapun, obatnya semahal apapun, tidak akan sembuh. Kita minta jodoh, Allah bukakan sinyal. Tiba-tiba ada kecenderungan, ada orang yang nawarkan dan seterusnya. Jadi salah kalau orang nyalain Allah. Jodoh saya belum datang-datang. Berapa banyak orang yang Anda tolak coba? Hah? Datang putih ditolak, hitam ditolak, pendek ditolak, tinggi ditolak. Ini mau nikah sama siapa nih? Manusianya yang rewel. Bahkan subhanallah, Allah manja dia, datang ini, nggak mau hitam. Baik, ada tiba-tiba yang mulai sedikit sawo matang berubah. Nolak lagi, datang yang putih, tapi kurus. Jadi luar biasa, sampai tua nggak nikah-nikah, gitu kan? Tangkap sinyalnya Allah, ya sudah istikharah 2 rakaat, ya Allah kalau baik pilihkan. Udah, kan gitu. Mudahin rezeki saya, tiba-tiba ada yang tawarin kerja, tiba-tiba ada yang tawarin bisnis. Tangkap sinyalnya, bisnis apa nih, di mana alamatnya, berapa modalnya, bagaimana hitungan laba ruginya. Kita lalu tangkap sinyalnya, kita dapat sinyal itu. Jadi begitu memahami dalam masalah doa.